شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyya Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin keluarga besar SIT Nurul Fikri Makassar yang saya hormati, serta ananda-anandaku tercinta yang sangat saya cintai karena Allah, serta ayah bunda orang tua ananda yang kami muliakan. Baiklah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini, agar kita menjalani bulan suci Ramadan ini dapat bermanfaat, penuh dengan kebaikan dan penuh dengan pahala yang dapat kita raih, maka izinkanlah saya sedikit menyampaikan pembahasan tentang pembahasan mengenai hadis tentang niat. Ada yang tahu hadis tentang yang niat itu apa? Nah, untuk anak-anakku sekalian pasti sudah pernah dong diajarkan apa itu hadis tentang niat. Dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit apa itu niat, hadis tentang niat, terus fungsi niat itu sendiri seperti apa, dan apa makna dari niat itu apabila kita melakukannya. Baiklah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, niat itu apa sih? Nah, niat itu adalah unsur yang sangat penting yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, niat merupakan penentu dari diterimanya amalan-amalan yang kita perbuat selama kita hidup di muka bumi ini. Baiklah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri ma nawa." Ada yang tahu artinya apa? Nah, artinya adalah sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah mau membahas tentang hadis yang dimana hadis ini membahas tentang hal yang paling mendasar dari suatu amal perbuatan, yaitu niat. Tidak ada seorang pun yang terlepas dari niat, baik itu sebelum melakukan suatu perbuatan, seseorang itu pasti memiliki niat apa yang ada di dalam dirinya. Nah, baik itu niat yang diucapkan maupun niat dalam melakukan perbuatan. Nah, niat inilah yang menentukan bagaimana nilai perbuatan seseorang tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, janganlah kita menjalani perbuatan atau mengucapkan perkataan kecuali karena ibadah dan dalam mendekatkan diri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sebabnya niat menjadi rukun atau syarat sah semua amal ibadah. Niat menempati posisi paling pertama dalam setiap rukun maupun syarat sah ibadah puasa. Seperti apa contohnya? Ya, ibadah puasa. Nah, baiklah. Dalam sebuah riwayat disebutkan ada dua orang melakukan sholat. Yang pertama, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dosa-dosanya gugur. Dalam artian dia ingin melakukannya dengan baik. Nah, kemudian selanjutnya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya makna dari niat itu sendiri. Niat diarti tujuan yang membuat seseorang menjalankan perbuatan.
Misalnya apa ya? Niat itu yang ditujuankan untuk menjalankan perbuatannya, misalnya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ia selalu beribadah. Beribadahnya itu karena Allah dengan niat yang sangat tulus, baik itu perbuatannya sendiri. Nah, niat yang dimakna ini umumnya lebih bagus dari perbuatan itu sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya niat seorang mukmin lebih bagus dari amalannya. Kemudian niat dari tekad. Nah, niat di sini ada niat yang dimaksudkan dengan tekad, yaitu kita berniat lalu berbuat. Nah, di sini kita dapatkan 2 pahala, saat berniat dan saat melakukannya. Nah, inilah amalan yang paling terbaik amalannya. Kemudian yang kedua, berniat tapi tak berbuat pahala, maka yang dia dapatkan hanya di niatnya saja, hanya 1 pahala yang dia dapatkan. Terus yang ketiga, berniat menjalankan namun tidak bisa melakukannya saat itu. Itu artinya dia sedang berniat. Misalnya seperti ini, aduh Ustazah, aku ingin membantu kakek-kakek itu di sana, tapi aku belum punya uang. Ya, itu tidak apa-apa, yang namanya berniat. Jadi, suatu saat nanti kalau anandaku sekalian sudah punya uang, suatu saat melihat orang yang sedang kesusahan, bisa deh dibantu kakeknya atau orang-orang yang kesusahan itu. Nah, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal itu bergantung dari apa yang didapatkan sesuai dengan niat kita. Selanjutnya, ketahuilah niat yang ingin kita lakukan itu sesuatu perbuatan yang baik, dimana bahkan sebelum kita melakukannya kita juga sudah dapat pahala. Jadi sering-seringlah untuk berbuat baik. Nah, segala sesuatu tergantung pada niatnya. Marilah kita sama-sama agar memperbanyak niat yang baik, agar kita selalu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan plus dapat pahala juga. Maka demikianlah penyampaian kali ini mengenai hadis tentang niat. Semoga ananda-anandaku di rumah dapat memahaminya dengan baik ya. Semoga kita semua mengamalkannya dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Billahi taufik wal hidayah waridoi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.